mungkin Ya, bisa menanggapi terkait hari ini kan sidang perdananya Pak ya, Arisa ya. dan juga Bang Eka, tapi Bang Eka juga sendiri tidak Hadir. hadir. Nah itu mungkin alasannya apa itu? Jadi gini teman-teman, supaya jelasin Bang Siur ya. Pertama memang sidang pertama hari ini tanggal 19 Mei ya 2025. Benar Pak Ridwan Kamil telah mendapatkan surat panggilan resmi kemarin. Nah dijadwalkan tanggal 19 Mei tentang gugatan perbuatan melawan hukum 1365 KUH Perdata yang dilayangkan oleh Lisa Mariana terhadap Pak Ridwan Kamil. Perkara nomor 184 tahun 2025 di PN Bandung. Kami kuasa hukum sudah menyampaikan sebetulnya surat pengunduran jadwal persidangan ke Pengadilan Negeri Bandung. Apa alasannya? Semata-mata teknis. Semata-mata teknis dan administratif terkait dengan tim kuasa hukum. Jadi tidak ada alasan lain. Kami tidak mengabaikan, bukan berarti kami tidak menghormati proses hukum di persidangan Pengadilan Negeri Bandung. Tetapi memang di hukum acara perdata di Indonesia itu diatur sebetulnya kalau tergugat tidak hadir maka bisa dipanggil sidang berikutnya. Itu diatur dalam pasal 127 HIR 159 HIR juga tidak diatur. Jadi kalau tidak hadir sidang pertama itu dipanggil lagi sidang kedua. Nah, saya dapat informasi itu sidang keduanya di tanggal 28 Mei. 28 Mei kita hari Rabu. Nah, tentu kita harus hadir, siap kita hadir sidang berikutnya. Jadi hari ini tidak hadir itu semata-mata karena teknis saja. Bang, Kira-kira begitu. Mungkin Pak RK sendiri akan hadir atau memang sudah sepenuhnya dikuasakan ke Abang? Kalau ini kita sudah sepenuhnya dikuasakan kepada lawyer, justru kan lebih enak. Kenapa? Karena Pak Ridwan Kamil sudah menunjuk lawyer untuk menghadiri persidangan. Sehingga itu lebih bagus secara profesional kami yang menghadapi persidangan selanjutnya. Apa yang disampaikan oleh Lisa Mariana terkait dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Jadi memang sudah ada surat kuasanya dan itu sudah kami dapatkan. Berarti untuk Pak RK-nya sendiri memang tidak apa-apa gitu jika tidak hadir? Tidak ada masalah, tidak sebuah kewajiban sidang pertama harus hadir, tidak. Kan sudah diwakilkan di di surat kuasa dan undang-undang juga di hukum acara juga kan pengacara ya namanya prinsipnya kan bisa diwakili oleh pengacara, jadi nggak ada masalah sebetulnya. Jadi nggak perlu dibesarkan kalau Pak Ridwan Kamil hari ini tidak hadir, yaitu proses lumrah, hal biasa dalam sidang pertama ya pengacara yang mewakilkan gitu loh, yang diwakili oleh pengacara, itu clear, nggak ada masalah itu. Pak, tapi kalau misalnya nanti sewaktu-waktu kan biasanya ada pemeriksaan saksi gitu-gitu, kalau memang Pak RK disuruh hadir ke persidangan seperti itu. Ini kan kasus perdata, bukan kasus pidana. Ini perlu diingat teman-teman, jangan salah. Ini kasus perdata, bukan kasus pidana. Jadi Pak Ridwan Kamil telah menunjuk kuasa hukum, yang berikutnya nanti kuasa hukum yang akan menghadiri persidangan. Ya terkait dengan saksi-saksi nantinya ya nanti kita lihat siapa yang diajukan, kami juga akan menghadirkan saksi, nanti akan kami sampaikan juga gitu loh. Bang, kalau bisa balik ke belakang, aneh nggak sih Bang dalam hal ini digugatnya ke pengadilan negeri dengan tuntutan melawan hukum gitu Bang? Sebetulnya nggak aneh sih sebetulnya. Kenapa dia tuntut di sana? Memang hukum acara perdata kita mengatur bahwa gugatan diajukan di kediaman tergugat. Nah, itu nggak salah sebetulnya. Itu namanya kompetensi ya, kompetensi relatif namanya, itu nggak ada. Tapi persoalan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan kepada Pak Ridwan Kamil, ya silakan dibuktikan saja apa gugatan perbuatan melawan hukum itu. Apa yang sudah dilakukan? Salahnya di mana Pak Ridwan Kamil? Undang-undang apa yang dilanggar? Kan begitu. Namanya kan gugatan perbuatan melawan hukum. Kan itu yang digugat. Ya silakan dibuktikan saja. Nanti kan ada dalilnya. Siapa yang mendalilkan sesuatu
dia harus membuktikannya. Itu hukum perdata seperti itu, hukum acaranya begitu. Dalam hal ini jika yang diperjuangkan anak masuk nggak sih bang tuntutan melawan? Kalau kan gini ya, melihat ini kan harus komprehensif ya, harus komprehensif. Ya tinggal dibuktikan aja dulu dasar gugatannya apa, terpenuhi enggak dasar gugatannya. Mohon maaf sekali lagi, saya enggak masuk ke materi substansi, tetapi tadi ditanya, ya silakan dibuktikan saja materi gugatannya seperti apa. Ya kalau materi gugatannya dia bisa buktikan, ya silakan kita lihat nanti seperti apa putusannya gitu loh. Bang, ketidakhadiran Pak RK sendiri menuai kekecewaan dari Lisa dan menunjukkan katanya nggak ada etika. Enggak seperti itu. Itu kan menurut persepsi dia. Yang namanya gugatan perdata itu hal biasa. Tidak benar ada bahwa tidak menghormati proses hukum. Itu hal biasa, lumrah. Di dalam perdata itu nggak ada masalah. Toh juga hukum acara perdata juga ngatur itu. Jikalau tergugat tidak hadir, maka majelis hakim akan memanggil pihak yang tidak hadir. Kan gitu. Nah, tanggal 28 Mei kan? Nah, nanti kita hadir berikutnya. Alasan tadi kan sudah disampaikan. Semata-mata teknis saja itu. Seperti apa teknis ya kan nggak bisa sampaikan tuh kan gitu. Kekecewaan Lisa karena tidak bisa bertemu Pak RK. Enggak ya kan nggak harus ketemu, ngapain harus ketemu gitu loh, kan sudah diwakili pengacara. Kan nggak harus ketemu gitu loh. Kan ini perdata gitu loh, bukan pidana bos. Gitu. Tapi Lisa Mariani juga menyebut ungkapan kekecewaan karena Pak RK ini tidak hadir dalam persidangan. Ya silakan aja dia kecewa. Apa urusannya kecewa gitu loh. Ini kan kasus perdata. Ya kan di dalam hukum acara diatur kok bahwa prinsipal dapat menunjuk kuasa hukum untuk menghadiri persidangan. Nah, kita yang akan menghadirinya. Nah, hari ini tidak hadir, saya sampaikan tadi semata-mata karena alasan teknis saja itu loh. Jadi biar clear nih. Jadi kenapa ya biar supaya juga rekan-rekan media juga tahu. Berarti sidang selanjutnya juga Pak RK nggak akan hadir. Karena sudah Ya. dilimpahkan ke abang ya. Ya kan sudah dilimpahkan ke kita. Nah tentu nanti sidang kedua kita akan hadir karena ditunjuk sebagai kuasa hukum. Nah terkait nanti mediasi nanti kita lihat seperti apa. Di mediasi pun itu diberi ruang juga bahwa para pihak dapat menunjuk kuasa hukum untuk menghadiri mediasi. Nah tetapi nanti itu ya kan prosesnya masih lama nih. Masih lama, karena prosesnya masih lama, ya nanti dilihat ya seperti apa kondisinya kan gitu kan. Namanya kan waktu nggak bisa diprediksi ya. Jadi tolong juga teman-teman juga tahu juga kayak sekarang ini kan ya karena waktu tidak prediksi ya karena alasan teknis ya kami belum bisa menghadirinya gitu. Dan kami sudah menyampaikan surat resmi kok ke pengadilan. Jadi nggak ada nggak menghargai. Kalau nggak menghargai kami nggak menyampaikan surat. Tapi kalau kami menghargai dan sangat menghargai proses persidangan perdata, kami menyampaikan surat resmi ke Pengadilan Negeri Bandung. Kami sampaikan, Pak Ketua Majelis yang terhormat, kami tidak bisa hadir karena sesuatu dan lain hal, karena urusan teknis dan segala macam. Kami mohon bahwa jadwal persidangan diundur tanggal 2 Juni kami minta. Tetapi dalam persidangan saya dapat informasi tanggal 28 Juni. 28 Mei. Artinya kan clear bahwa kami menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung. Kecuali sama sekali kami tidak ada kabar, tidak menyampaikan pemberitahuan kepada pengadilan. Itu baru rekan-rekan menyampaikan bahwa kami tidak menghargai pengadilan. Gitu kira-kira. Alasan sidang selanjutnya nggak diserahkan semua ke lawyer, apakah memang Pak RK tidak mau ketemu lagi dengan Lisa atau seperti apa nih? Ini kan bukan persoalan tidak mau ketemu atau tidak, tapi persoalan bahwa Pak Ridwan Kamil telah menunjuk kuasa hukum secara profesional untuk menghadiri persidangan. Itu diatur oleh hukum acara perdata. Karena kan tidak harus prinsipal. Ya justru kalau ada pengacara lebih bagus hadir dalam persidangan. Artinya apa? Ketemu dengan pengacaranya mereka kan begitu dari pihak penggugat. Artinya ada jawab menjawab dan segala macam nantinya pembuktian dan segala macam. Artinya justru dengan hadirnya pengacara di dalam persidangan itu menunjukkan Pak Ridwan Kamil siap profesional
menyelesaikan urusan ini secara hukum. Karena menunjuk pengacara kan. Tapi jika diminta untuk datang, Pak RK sendiri bersedia hadir nggak Bang? Nanti kita lihat kondisinya. Kan semuanya kan nggak bisa diprediksi waktu. Tapi yang pasti kan mediasi, ada ruang mediasi nantinya. Nah, ruang mediasi itu pun sekali lagi saya sampaikan, itu pun ada ruang juga. Saya sampaikan bahwa prinsipal dapat dihadiri diwakilkan kepada para pengacara. Nah, syarat-syaratnya tentu ada. Nanti kita lihat. Saya tidak bisa mendahului sekarang gitu loh. Jadi itu kan masih lama ya, prosesnya masih lama. Jadi kita tunggu aja nanti itu. Proses mediasi mungkin ya 2 minggu lagi, 3 minggu lagi. Tapi yang sekarang kan yang rekan-rekan mau minta penjelasan kenapa tidak hadir sih hari ini kan begitu ya. Iya. Nah, itu biar clear ya. Nah, gitu Iya. ya.